Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, peserta Matsama MTS Banata Julum, calon peserta didik baru tahun 2020-2021. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah di dunia maya, dan semoga Allah segera mempertemukan kita di dunia nyata dalam acara Matsama, masa ta'aruf santri dan peserta didik baru MTS Banata Julum. Tahun ini dalam sesi kurikulum bersama saya, ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan pada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan umat yang senantiasa istiqomah, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, ya, sebelum saya lanjutkan, kita perkenalkan dulu. Untuk slide-nya bisa diperhatikan, ya. Ya, next. Jadi materi yang akan saya sampaikan adalah tentang kurikulum. Nah, inilah saya. Jadi nama saya dari kecil adalah Atmaja. Lahir di Grobogan pada hari ABRI atau hari TNI. Nah, nanti kalau anak-anak sekalian mencari, itu akan ketemu tanggalnya. Tahun 84, kurang lebih 32 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu. Lama, ya. Saya tinggal di Pondok Majapahit 2, Blok M nomor 2 Meranggen. SD di Kebun Agung, ya, Kebun Agung 1, SMP 1 Tangguharjo, SMA Pembangunan Meranggen, dan kuliah di FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Itu kuliahnya para calon guru. Pendidikan MIPA Universitas 11 Maret Surakarta. Pengajar IPA MTS Banata Julum, Laswaka Kurikulum MTS Banat, dan motivator pengajar Biologi Ganesha Operation Semarang dan Demak. Mungkin adik-adik yang pernah belajar di Ganesha Operation kelas 6 SD-nya, tahu Ganesha Operation. Yuk lanjut. Ya, siap ya? Ya, lanjut. Jadi tak kenal maka tak sayang. Maka pada pagi hari ini Pak Maja akan kenalkan adik-adik dengan yang pertama. Kita akan mulai dengan SMS, ya. What is SMS? SMS adalah strategi menuju sukses. Jadi adik-adik sudah resmi didaftarkan oleh orang tua ke MTS Banata Julum, dan insya Allah akan menjalani pendidikan di MTS Banata Julum 3 tahun yang akan datang. Nah, 3 tahun itu sukses atau tidak? Kalau adik-adik nanti terapkan SMS Pak Maja ini, insya Allah akan sukses. Kalau tidak, berarti ada yang salah, ya. SMS yang pertama bisa dicatat, niat yang baik. Innamal a'malu binniyat, ya. Semua amal tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan semua akan mendapat balasan sesuai niatnya. Jadi niat di MTS ini apa sih? Kalau cuma cari teman, ya nanti dapatnya teman. Ya, kalau cari uang saku, ya dapatnya uang saku. Oke, ya. Yang pertama apa? Niat yang baik. Yang kedua, tekad yang kuat. Tekad dan azam yang kuat. Jadi kalau punya niat baik tapi nggak kuat tekadnya, apalagi akan jauh dari orang tua, nah itu adik-adik sekalian tidak akan sukses, ya. Maka mulai hari ini harus ditanamkan tekad yang kuat. Dan yang terakhir adalah manajemen yang jitu, pengaturan diri yang baik.
niatnya sudah bagus, manajemennya tapi nggak bagus, jadwal pelajaran bahasa Arab membawa buku bahasa Inggris itu manajemen nggak bagus karena nggak punya jadwal. Nah, nanti pastikan anak-anak semua mencatat jadwal dan memperhatikan jadwal yang berlaku. Lanjut. Next. Ya, jadi sebaik-baik niat adalah niat karena Allah. Jadi diniatkan. Seperti tema pada Matsama kali ini adalah semangat tolabul ilmi di masa pandemi. Jadi semangat kita adalah semangat mencari ilmu. Insya Allah ilmunya dapat, temannya dapat, uang sakunya dapat. Next. Dan jadilah orang-orang yang optimis dan tidak jadi orang yang pesimis. Nah, kalau orang optimis itu mengatakan sesuatu itu susah tapi bisa, itu orang optimis. Jadi nanti yang terekam di otak itu adalah bisa. Tapi kalau pesimis itu mengatakan sesuatu itu bisa tapi susah, maka nanti yang terekam adalah susah. Jadi ini biar kalian semua bangkit semangatnya itu ya. Sebelum kita masuk ke materi kurikulum. Next. Maka di madrasah inilah salah satu kunci kita untuk menuju kesuksesan ya. Setinggi apapun cita-cita kita, dengan doa dan usaha pasti akan tercapai. Salah satunya adalah dengan sekolah di madrasah. Next. Lewat lanjut. Ya, siap semuanya. Kita akan masuk ke materi kurikulum MTS Banat Tajul Ulum. Jadi kurikulum itu adalah satu aturan ya, satu cara belajar, beban belajar yang harus dilewati di suatu pendidikan dalam proses pendidikan pembelajaran. Jadi kurikulum MTS Banat Tajul Ulum menganut 3. Yang pertama adalah kurikulum Dignas. Jadi kalau dulu ada UN, maka di MTS juga ada UN, ujian nasional. Jadi kita tetap mengikuti peraturan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Kalau nanti diganti AKM, asesmen kompetensi minimal, itu nanti adik-adik akan jalani. Kalau jadi nanti adalah kelas 8, ya nanti kita ikuti ya. Kemudian ada kurikulum yang kita adopsi dari Kementerian Agama, fikih, Quran hadis, SKI. Jadi kalau di Kementerian Agama ada UAM DN, ujian akhir madrasah berbasis komputer berstandar nasional. Kemudian ada muatan lokal ya. Muatan lokal kita bahasa Jawa dan Kenuan. Lanjut. Kemudian di MTS Banat selain pelajaran-pelajaran tadi dari Dignas, Kementerian Agama dan muatan lokal, di sana ada pengembangan diri. Jadi tidak usah khawatir, anak-anak sekalian yang punya bakat di berbagai bidang akan siap dikembangkan di MTS Banat Tajul Ulum. Membatik, kaligrafi, MTQ atau Kori, dan ini sudah menelurkan banyak juara tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, Olimpiade IPA, Olimpiade IPS, Olimpiade Matematika, KIR, karya bola voli, ya, karya ilmiah remaja, KIR. Nanti yang suka percobaan, eksperimen-eksperimen, kita akan fasilitasi. Bola voli, tenis meja, catur, bulu tangkis, kemudian perbaikan tajwid dan paduan suara. Ini yang akan coba kita kembangkan kita fasilitasi dari semua bakat anak-anak sekalian, ya. Maka harus tetap semangat
Lanjut. Next one. Ya, penilaian. Jadi ada yang namanya KBM, itu kurang sedikit tadi ya. KBM, ketuntasan belajar minimal. Jadi ini perlu adik-adik ketahui, perlu anak-anak pahami agar nanti paham ketika sudah belajar di MTS Penatajulung. Jadi ada yang namanya KBM, ketuntasan belajar minimal. Kita dikatakan tuntas belajar, ya, dikatakan tuntas kalau KBM ini tercapai. Jadi KBM itu angka yang nanti ditetapkan oleh guru yang memperhatikan kesulitan materi, kemampuan siswa, dan daya dukung nanti akan ditetapkan. Contoh misalkan matematika KBM-nya 70. Maka nanti anak-anak itu akan dikatakan tuntas belajar matematika minimal nilai 70. Paham ya? Jadi kalau nilainya kurang dari atau sama dengan 70, kurang dari 70, maka nanti akan dilakukan perbaikan oleh Bapak Ibu guru. Sedangkan untuk yang lebih atau sama dengan 70 sudah dikatakan tuntas belajar, maka akan diberikan pengayaan oleh Bapak Ibu guru. Paham ya? Jadi usahakan setiap kali penilaian harian, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, anak-anak minimal mencapai nilai KBM ini. Setiap mata pelajaran nanti akan berbeda KBM-nya. Nanti bisa ditanyakan atau nanti akan disosialisasikan oleh Bapak Ibu guru setiap mata pelajaran di awal tahun pelajaran. Ya, ditunggu saja. Dan yang terakhir adalah perhitungan nilai rapor. Rapor kita menggunakan aplikasi dari Kementerian Agama, ARD, aplikasi rapor digital. Nah, di sana nanti sudah diatur bobotnya, dan nanti untuk nilai harian, penilaian harian itu berbobot 70%. Jadi usahakan nilai harian, ya, penilaian harian anak-anak nanti bagus, biar nanti raportnya bagus. Dan nilai dari penilaian akhir semester bobotnya adalah 30%. Itu digabung nanti akan jadilah yang namanya nilai rapor. Untuk nilai penilaian harian itu nanti akan dihitung rata-rata dari sekian kali penilaian harian. Jadi misalkan matematika dapat 70, berarti 70 tambah 70 tambah 10 dibagi 3, berarti ketemunya 70. Ya, nah, berapapun angkanya nanti akan dibagi sejumlah kali penilaiannya. Jadi usahakan penilaian harian ini memiliki bobot yang lebih, maka diusahakan nilainya lebih baik. Kenapa bobotnya lebih? Karena beban belajarnya lebih sedikit, sehingga untuk yang PAS, penilaian akhir semester, itu beban belajarnya lebih banyak, materi dari awal sampai akhir. Nah, seperti itu. Maka bersiap siagalah, ya. Demikian materi yang bisa Pak Maja sampaikan tentang kurikulum yang ada di MTS Banat. Jadi adik-adik yang dari SD mungkin pada jenjang kali ini akan mengenal fikih, SKI, Quran hadis dan seterusnya. Kalau yang dari MI mungkin sudah ada. Dan tadi kita juga punya muatan lokal, bahasa Jawa dan K1, serta pengembangan diri yang kita siapkan. Sekali lagi pesan Pak Maja, jadilah orang yang optimis, ya. Jauh orang tua itu susah, tapi bisa. Jadilah orang yang optimis. Belajar di MTS itu
susah, tapi bisa insya Allah. Jadilah orang yang optimis, meraih nilai yang terbaik. Itu susah, tapi insya Allah bisa, ya. Dan jangan jadi orang pesimis. Sekali lagi, jangan jadi orang yang pesimis. Demikian materi yang bisa Pak Maja sampaikan. Segala sesuatu yang anak-anak masih belum jelas bisa ditanyakan ketika nanti tatap muka di kelas, ya. Selamat menempuh tahun pelajaran baru, selamat bergabung di MTS Banatul Ulum, dan semoga segera kita akan bertemu di dunia nyata, ya, tidak dunia maya seperti ini. Semoga Allah segera mengangkat wabah virus corona ini di Indonesia maupun di dunia pada umumnya. Selamat belajar, tetap semangat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.